Selamat pagi, ya Ahok. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Apostolus Sarumaha. Saya guru PPKN di SMK Negeri 1 Panayama, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih, ya Ahok. Selamat pagi, anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang memimpin doa terlebih dahulu kepada kita pada pagi hari ini. Kita berikan waktu kepada si anak kami semua untuk memimpin kita di dalam doa dan mati kita. Baik teman-teman, sebelum kita membuka kita, bagi kita berdiri semua dan bernyanyi. Sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kembali kami bersyukur Bapa atas berkat dan kasih-Mu kepada kami semua. Dari malam gelap hingga pada pagi cerah ini, betapa tujuan kami Bapa itu untuk menuntut ilmu kami. Kami kembali di sini Bapa untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu Bapa, berikanlah kami pengetahuan, berikanlah kami hati yang tenang, pemikiran yang tenang, agar proses pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Terlebih juga berkatilah guru kami, kiranya Engkau memberikan pengetahuan yang baru dalam mendidik kami, agar kami bisa menjadi orang yang berguna di masa depan yang akan datang. Segala kebenaran jiwa kami Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan hanya kami serahkan di tangan dan kiranya Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Amin. Sekarang apa akan mengabsen untuk mengetahui kegiatan pada pagi hari ini? Alfianis. Hadir Pak. Alan. Hadir Pak. Eben. Hadir Pak. Angel. Hadir Pak. Febri. Hadir Pak. Linda. Hadir Pak. Julius. Hadir Pak. Leon. Hadir Pak. Lydia. Hadir Pak. Melvin. Hadir Pak. Muglis. Hadir Pak. Nopriani. Hadir Pak. Putra. Hadir Pak. Samuel. Hadir Pak. Melvin. Seniman lain. Hadir Pak. Wigman. Hadir Pak. Wilgalis. Hadir Pak. Wiwi. Hadir Pak. Yusni. Hadir Pak. Berarti ada semua ya. Iya Pak. Menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh anak kami si Wiwi. Kami berikan waktu untuk memimpin ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mengenal lagu wajib nasional, saya minta kita untuk berdiri semua.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali. Kita tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Berikut, memiliki perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Berikut, memiliki sikap peduli terhadap perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Berikut, memahami konsep perlindungan dan penegakan hukum. Berikutnya, menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Berikutnya, mengidentifikasi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan terakhir, menerapkan pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Di sini, anak-anak kami sudah tahu apa sebenarnya yang diharapkan dalam proses pembelajaran ini. Itulah pada pagi hari ini perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu. Di sini di dalam perlindungan dan penegakan hukum itu ada beberapa yang memang perlu kita ketahui. Perlindungan hukum itu sebenarnya bagaimana? Perlindungan hukum itu apabila seseorang itu melakukan suatu pelanggaran, maka akan diberikan sanksi. Sanksinya banyak macamnya sanksi. Ada sanksi dalam berupa denda, ada juga sanksi berupa pidana penjara. Itu sanksi bagi orang yang memang melakukan suatu pelanggaran. Itu dia. Berikut dalam hal perlindungan dan penegakan hukum, di sini juga nantinya anak-anak kami wajib bisa memahami bagaimana dalam hal mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum di dalam warga negara. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini akan saya mengajak terlebih dahulu anak kami, apa kira-kira pembelajaran kita minggu yang lalu. Ya, silakan berdiri. Pembelajaran kita minggu yang lalu yaitu tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Ya, itu dia ya. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Di sini dia itu memiliki hubungan penting dalam hal perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kepada anak kami beri waktu untuk memberikan suatu penjelasan kira-kira apa yang diamati di dalam hal ini. Ya, silakan kepada anak kami si Febri ke depan untuk memberikan suatu penjelasan ataupun dalam hal materi kita pada pagi hari ini. Baik, seperti yang kita lihat di sini ada terdapat dua objek, yaitu pertama dulu timbangan dan ketokan yang akan dipakai seorang hakim dalam memutuskan sebuah keputusan.
Nah di sini ini dia sebenarnya diartikan dia memiliki arti dasar yaitu tentang hukum yang ada di Indonesia. Dan di sini yang dia artikan dari timbangan itu, di situ kan tidak ada yang namanya berat sebelah. Jadi otomatis hukum yang ada di Indonesia itu tidak berat sebelah atau bisa dibilang di situ rata dalam penegakannya terhadap setiap orang. Dan di sini kalau contohnya ketokan hakim ini bertujuan bahwa itu adalah keputusan mutlak. Nah, dalam setiap pengadilan, kalau contohnya seorang hakim membunyikan sebuah ketokan yang dia miliki itu berarti sebuah keputusan sudah diputuskan dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa hukum Indonesia itu tidak berat sebelah dan hukum Indonesia itu juga merupakan hukum yang mutlak dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Baik, terima kasih. Berikut saya berikan kesempatan kepada Duta Muslimat, silakan untuk baik, seperti yang kita lihat mungkin sudah sebagian tadi diberitakan oleh teman kita Febri bahwa ini adalah seperti media kita bahwa itu adalah timbangan dan itu adalah merupakan hal yang membanggakan bahwa ini adalah tentang bagaimana seorang pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang seperti kita lihat di situ ada pan sama timbangan. Berarti di situ bahwa menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu benar-benar sama dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. silakan kembali. Berikut yang gambar kedua. Ini juga saya berikan kesempatan kepada anak kami si Merlin untuk memberikan pemahaman dalam menganalisis gambar ini, apa kira-kira yang ada di gambar tersebut. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita amati bersama bahwa di dalam gambar ini tampak 2 orang polisi dan 2 orang siswa yang sedang ditahan. Jadi dalam gambar ini dijelaskan seorang siswa yang membawa kendaraan tanpa menggunakan SIM sehingga ada polisi yang memeriksa surat-surat. Jadi ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang sudah berlaku di Indonesia yang pada dasarnya jika ingin membawa kendaraan itu harus memiliki SIM. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa ada penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti yang tertera di dalam gambar. Polisi bertindak dalam penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Terima kasih. Baik. Dan saya berikan kesempatan 1 orang lagi kepada anak kami siapa si Juli, silakan ke depan untuk memberikan ini ya tanggapan atau dalam waktu 3 menit. Baik, dan bila menampakkan suatu gambar yang melanggar suatu peraturan yang berlaku di Indonesia. Baik, sekarang Bapak akan memberikan cerita ini kepada satu kelompok kuasa, kelompok 3. Di dalam LKPD itu silakan dipahami dan dibaca petunjuk dalam mengisi LKPD ya. Jadi nantinya kalau ada nanti pertanyaan silakan ditanya, jangan segan-segan. Dan dalam hal ini juga itu di dalam LKPD ada petunjuk-petunjuknya, silakan dibaca dan beri untuk didiskusikan bersama masing-masing kelompok. Silakan.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah upaya oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warga negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Dua, ada beberapa unsur perlindungan hukum dituliskan. Perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan hukum kepada hak atas kekayaan intelektual dan hak cipta kekayaan industri. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Tiga, tuliskan macam-macam perlindungan hukum. Ketika terjadi sesuatu pelanggaran yang mengancam pelanggaran hak orang lain, maka korban atau yang tersangka akan mendapat perlindungan dalam menegakkan haknya. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. 4. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan? Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. 5. Bagaimana cara agar perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud? Dengan cara adanya kesadaran diri dan dimulai dari diri sendiri. Dengan adanya penegakan hukum, maka kita khususnya sebagai orang yang beriman dan berpendidikan, kita tahu apa aja pelanggaran tersebut. Jadi janganlah kita sebagai pemberontak, tetapi sebagai contoh bagi masyarakat supaya mereka juga sadar di dalam melakukan penegakan dan perlindungan sebagai bagi sesama. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, persilakan. Ya, silakan. Pertanyaan kami dari kelompok 3, mengapa perlindungan hukum dikatakan bisa terwujud apabila penegakan hukum dilaksanakan? Terima kasih. Ada lagi? Coba dijelaskan secara singkat mengapa penegakan dan perlindungan hukum sangat penting dilakukan. Secara biar tahu. Baik, mungkin ya masih dipikir. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Perlindungan hukum dapat terwujud. Kenapa pertanyaannya? Kenapa perlindungan hukum dapat terwujud? Nah, jadi di sini menurut kami bahwa perlindungan hukum akan terwujud bila kita mengetahui dulu peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Pertama dulu mungkin kita tahu bahwa banyak sekali peraturan-peraturan atau hukum yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana supaya perlindungan dan hukum itu dapat terwujud di dalam masyarakat dan berbagai dalam organisasi ataupun di dalam diri kita sendiri. Pertama, kita harus tahu dulu kita harus tahu dan sadar diri bahwa perlindungan hukum itu sangat penting bagi kita supaya di dalam menegakkan hak-hak orang itu dapat terlaksanakan. Misalnya adalah di dalam masyarakat, baik di dalam desa maupun dalam sekolah. Ketika kita tahu bahwa hukum itu adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan hak itu adalah milik seseorang, maka
Kepada teman kami Opik, coba ulang dulu soalnya dulu. Coba jelaskan secara singkat mengapa perlindungan penegak hukum sangat penting untuk dilakukan. Kenapa hukum itu sangat penting untuk dilakukan? Iya, kalau misalnya seseorang melanggar peraturan atau merebut hak Anda, otomatis Anda akan merasa terancam. Jadi pentingnya hukum, pentingnya peraturan supaya hak dari orang lain tidak mudah kita renggut ibaratnya. Misalnya hak untuk hidup. Kalau tidak ada peraturan untuk setiap orang atau setiap manusia ini hidup, maka otomatis semua di dunia ini akan melakukan sewenang-wenang melanggar peraturan. Makanya pentingnya sebuah peraturan supaya setiap orang yang terancam dapat mendapatkan perlindungan dari setiap masyarakat. Sekian. Baik, saya ada lagi. Oke, sekian dari sisi kami. Nah, dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Dan dalam hal ini kami mempersilakan teman-teman untuk memaparkan. Baik, soal pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Perlindungan hukum yang dimaksud adalah karena dalam suatu negara baik itu pemerintahan maupun masyarakatnya tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena adanya hukum. Seperti menurut Andi Hamzah, bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dengan tujuan mengusahakan pengamanan serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi yang ada. Nomor 2, ada beberapa unsur perlindungan hukum yang ditulis. Unsur-unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, di mana di sini sebagai pemerintahan harus memberi perlindungan terhadap dari segala ancaman kepada warganya. Kemudian kedua adalah adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berkaitan dengan hak-hak warga negara yang dimaksud di sini adalah hukum yang sudah dibuat itu harus disesuaikan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nomor 3, tuliskan macam-macam perlindungan hukum. Macam-macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Nomor 4, mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan? Perlindungan dan penegakan hukum penting karena supaya di dalam suatu negara terwujudnya kedamaian dan ketentraman serta terciptanya kesejahteraan di kalangan masyarakat. Nomor 5, bagaimana cara agar perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud? Pertama, untuk penegakan hukum dapat terwujud yaitu dimulai dari pribadi kita terlebih dahulu, terutama sebagai siswa. Mari kita jadi contoh di kalangan masyarakat untuk patuh pada setiap peraturan serta mentaati hukum dengan penuh kesadaran. Kemudian, pemerintah juga harus bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum agar perlindungan hukum dapat terwujud. Demikian hasil diskusi kami yang sudah kami paparkan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan usahannya, dipersilahkan. Di sini adalah bagaimana perilaku kita sebagai orang beriman di dalam mewujudkan supaya hukum atau tindakan yang sebenarnya itu tidak dapat terjadi lagi dalam diri kita sebagai siswa. Oke. Masih ada lagi?
menjawab pertanyaan dari kelompok 2 oleh teman kami Seniman. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana perilaku kita sebagai orang beriman supaya setiap pelanggaran hukum atau disebut dengan kejahatan itu tidak terjadi dalam pribadi kita. Sebagai orang beriman dulu kita tahu bahwa suatu kejahatan itu sesuai dengan agama kita terlebih dahulu. Kita tahu bahwa membuat kejahatan itu adalah disebut dosa di hadapan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya mari kita mendukung pemerintah dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap sesama kita dan termasuk kepada diri kita sendiri supaya hak-hak kita dapat terpenuhi. Masih ada lagi teman-teman? Oke, dari kelompok 1 dipersilakan. Tadi di nomor 3 membahas tentang hak atas keyakinan intelektual. Coba jelaskan apa itu hak atas kekayaan intelektual. Baik, langsung saja saya akan menjawabnya. Kekayaan intelektual yang dimaksud di sini adalah kekayaan hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama tadi bahwa kekayaan intelektual ini atau hak cipta atau kekayaan industri adalah sesuatu yang sudah dihasilkan oleh sekelompok orang atau bahkan secara pribadi di mana itu dilindungi oleh hukum sehingga tidak boleh orang lain dengan semena-mena mengambil atau mengatasnamakan namanya sendiri bahwa dialah pembuat produk tersebut. Bagaimana sudah mengerti? Masih ada teman-teman? Baik, demikian diskusi kami atas perhatian teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Dan kita berikan juga kesempatan kepada kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusi saya. Silakan ke depan. Baik, kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi kami hari ini. Baik, saya akan membacakan soalnya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya masing-masing agar warganya tidak dilanggar. Soal yang kedua, ada beberapa unsur-unsur perlindungan hukum di Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, hak atas kekayaan intelektual. Soal yang ketiga, tuliskan macam-macam perlindungan hukum. Perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan terhadap siswa atau anak, perlindungan terhadap keluarganya. Soal nomor 4, mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan? Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan supaya mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nomor 5, bagaimana cara agar perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud? Perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud yaitu kita sebagai warga negara patuh dalam melakukan segala peraturan yang diberikan kepada kita. Sekian, ada yang mau bertanya? Yang menjadi pertanyaan saya, coba dijelaskan seperti apa itu perlindungan terhadap konsumen. Lanjut. Jadi saya mengatakan perlindungan hukum itu segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Yang saya tanya seperti apa pemerintah itu menjamin adanya kepastian hukum? Dari kelompok 1 mana? Baik, mungkin sedikit berpikir
menjawab dalam masalah dalam kami disebut cerai. Adanya nanti kepastian hukum ketika warga mengikuti segala aturan yang telah diberikan pemerintah. Makanya nanti ada kepastian hukum ini. Coba dijelaskan seperti apa itu perlindungan terhadap konsumen. Yang disebut di sini perlindungan terhadap konsumen yaitu contohnya di salah satu toko dalam salah satu contoh kecilnya saja. Contohnya di sebuah toko. Contohnya ada konsumen yang sedang membeli. Kalau karyawan di situ sebenarnya melakukan apa saja yang dia lakukan terhadap konsumen, apakah nanti konsumen bisa nanti mau berbelanja lagi di toko kita itu, makanya ada itu namanya perlindungan terhadap konsumen. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaannya kami tutup. Baik, mungkin ada yang bertanya? Baik, sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Yang diatur di dalam aturan ataupun undang-undang dalam hal bagi mereka para pelanggar hukum itu akan diberikan sanksi. Sehingga dalam hal ini masyarakat itu tidak sewenang-wenang dalam melakukan suatu pelanggaran hukum. Itu dalam hal tadi yang sudah kita bahas bersama, diskusikan bersama, baik dari kelompok 1 maupun 2, 3, dan 4, dan memang sudah jelas di sini kita sudah melakukan yang namanya pada materi kita perlindungan dan penegakan hukum itu di Indonesia itu. Coba dulu di review kembali tadi yang sudah kita diskusikan di depan ini. Siapa yang kira-kira? Maksud saya mengingat kembali yang kita ini tadi, yang kita tampilkan di sini di depan. Siapa kira-kira yang bisa? Iya. 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 Bisa lagi? Ya, silakan. Pembelajaran kita pada hari ini berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, di mana perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia itu ditegakkan secara adil dan sudah disesuaikan pada setiap peraturan yang sudah dibuat, dan pemerintah berhak memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat. Ya, baik. Kita meminta untuk mengumpulkan KPD yang sudah dikerjakan tadi. Silakan dikumpul. Berikut juga dalam hal ini tadi Bapak sudah menyebutkan pembelajaran, dan Bapak juga akan meminta kembali kepada kalian kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa? Ya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya berarti sebuah pemerintahan yang ada di Indonesia itu tidak pernah membiarkan kasus-kasus yang namanya pelanggaran dan pelanggaran kewajiban itu makin menyebar. Namun di sini pemerintah bergerak untuk menegakkan hukum dengan membuktikan hukum yang sudah diberikan. Sebenarnya seseorang harus dihukum dengan hukuman yang sudah sepantasnya dan tidak boleh didahulukan. Dan di sini juga
Mengikuti pembelajaran yang sudah kita ikuti pada hari ini. Sudah? Sudah ya? Iya. Baik, terima kasih semua. Itu pelajaran kita nantinya ke depan, yaitu bagaimana penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian yang ada di dalam halaman 41 ya. Supaya ada persiapan ke depan. Ini nantinya anak kami silakan catat materi ke depan supaya pada saat nanti pertemuan hariannya kita ada persiapan tertentu ya. Ya Pak. Kalian untuk memimpin sekali lagi kita di dalam doa ataupun dalam bentuk oleh si Merlin bisa ya untuk ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Oke teman-teman, untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami Tuhan yang kami aturkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bisa menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Segala materi yang sudah kami terima Tuhan, Engkau berkati agar menjadi hidup kami di masa yang akan datang. Engkau berkati dari guru kami yang telah mengajarkan kami pada hari ini. Engkau tambah-tambahkanlah hikmat daripada-Mu agar kami masih bisa tetap mengajarkan kami dengan pengetahuan yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini, sertai kami dan lindungi kami Bapa menuju rumah masing-masing. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka pembelajaran kita hari ini ditutup dan Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang.